Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita dengarkan, kita simak dan kita renungkan lanjutan kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Iril. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Shallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa kembali hadir dalam rangka kajian tafsir Al-Quran yang insyaallah akan sama-sama kita bahas, yaitu surah Maryam ayat ke-7. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, berhubung kemarin atau minggu kemarin banyak yang gak hadir, maka saya kembali mengulang pembahasan surah Maryam ini dari awal sekilas saja, Bu ya. Surah ini, Bu, adalah dinamakan surah Maryam. Maryam ini, Bu, merupakan salah satu atau satu-satunya nama perempuan yang namanya tercantum di dalam Al-Quran. Di ayat pertama yang kemarin saya bahas, atau ayat yang di surah Maryam di awal surah, itu Allah menjelaskan kepada kita bahwa Allah memberikan penjelasan tentang apa? Tentang hambanya yang dirahmati, yaitu Zakaria. Yaitu apa? Ketika Zakaria idnada rabbuhu nidaan khafiyya, ketika dia menyeru Rabbuhu, Tuhannya, nidaan dengan seruan hafiyah yang lembut, lemah lembut. Adapun yang dimaksud seruan ini, Bu, adalah doa, yaitu ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan lemah lembut. Apa yang dipinta oleh Zakaria, Bu? Jadi yang dipinta oleh Zakaria, yaitu Nabi Zakaria berharap Allah memberi kepada beliau anak. Tapi yang menjadikan Zakaria sadar diri bahwa apa? Dia menceritakan tentang kekurangannya, bahwa dia pertama udah tua, yang kedua istrinya mandul. Yang secara logika permintaan ini adalah permintaan yang mustahil kalau menurut akal kita, kan begitu? Yaitu Zakaria meminta, tapi dia sadar diri bahwa istrinya mandul, sementara dia ini udah tua. Dalam menurut kisah, di kisah apa? Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Zakaria ini usianya 120 tahun, sementara istrinya itu 98 tahun. Yang secara logika mustahil banget ya. Tapi walaupun permintaan Zakaria ini suatu hal yang mustahil, sekali lagi nggak ada yang mustahil bagi Allah. Yang jadi pertanyaan, kenapa Zakaria kok udah tua minta anak? Kan begitu. Artinya udahlah, ngapain sih udah tua repot pakai minta anak gitu. Jadi, Bu, yang menyebabkan Zakaria berharap kepada anak, kenapa? Di dalam ayat 5 surah Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inni hibtul maula min wara'i wa kanat imraati aqir. Nah, jadi menyebabkan itu apa? Sesungguhnya hibtu, aku ini khawatir, al-mawali, bahwa keponakan-keponakanku itu min wara'i, yaitu sepeninggalan. Takutnya apa? Sepeninggalan beliau ini nggak ada lagi yang teruskan risalah kenabian beliau.
nggak ada penerus beliau yang apa? Yang meneruskan ajaran yang beliau sampaikan. Itu kekhawatiran. Kenapa beliau khawatir sama keponakannya? Karena keponakannya menurut pengamatan dia itu nggak benar-benar mendengarkan apa yang dia sampaikan, bakal bisa meneruskan apa yang diajarkan. Maka dia khawatir. Dia berharap Allah kasih anak yang tujuannya apa? Di kelanjutan ayat dia bilang, yarisuni wa yarisu min ali Yaqub, agar dia bisa mewarisi diriku, maksudnya mewarisi kenabian, yang mewarisi kebaikan dan kebaikan atau kebaikan daripada keluarga Yaqub. Nah jadi kalaupun ada yang diwarisi oleh para nabi kepada anak-anaknya, itu adalah kebaikan, bukan harta, bukan tahta, bukan jabatan, Bu. Yang ini juga menjadi pelajaran. Kalaupun ada yang kita bisa warisi, taruhlah nggak usah terlalu sedih kalau kita nggak memiliki warisan harta yang bisa kita wariskan kepada anak-anak. Tapi kita harus bersedih ketika kita sama sekali nggak bisa mewarisi kebaikan kepada anak keturunan kita. Gitu. Maka kita harus mencontoh Zakaria. Nah ketika Zakaria ada meminta dalam ayat lain kan dikatakan Rabbi la tadarni wa anta khairul warisin. Lihat apa ya Tuhanku, jangan biarkan aku sendiri, wa anta khairul warisin, sedangkan kau adalah sebaik-baiknya yang mewarisi. Itu merupakan salah satu doa Nabi Zakaria kepada Allah dalam meminta keturunan. Maka bagi siapa yang mungkin belum meminta berharap keturunannya, nggak ada salah kita pakai doa Nabi Zakaria tersebut. Dan juga di ayat lain salah satu yang menjadi menurut Al-Quran, salah satu yang bisa menjadikan bagi kita itu memiliki keturunan yang diajarkan di dalam Al-Quran, yaitu kita banyak-banyak beristighfar. Bukan berarti yang nggak punya keturunan itu banyak dosa, bukan. Yang punya keturunan juga punya banyak dosa punya. Cuman apa? Ini merupakan bentuk insaf kita, bentuk kesadaran kita bahwa kita yakin bahwa kita mungkin sebelumnya salah, bahwa kita menganggap buruk Allah. Maka istighfar itu semua, mudah-mudahan dengan makin banyak kita beristighfar, makin banyak kita meminta kepada Allah, maka kemungkinan besar Allah bakal mengabulkan apa yang kita harapkan, terutama dalam hal keturunan. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab doa daripada Zakaria. Apa kata Allah? Nah, di ayat 7 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna sesungguhnya kami nubasysiruka, kami memberikan kabar gembira kepada kamu bigulamin, dengan seorang anak, ismuhu Yahya, yang mana nama anak itu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, yang sebelumnya kami enggak pernah menjadikan manusia sebelumnya itu bernama Yahya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab tuh permintaan keinginan Nabi Zakaria berharap keturunan, yaitu apa? Dengan seorang anak yang Allah langsung kasih nama itu anak Yahya. Nah, yang pertama yang kita bahas puji dan katakan ya Zakaria inna nubasysiruka. Nah, kata al-bisyarah atau kabar gembira yang dimaksud di dalam ayat ini Bu, yaitu apa? Kabar yang menggembirakan sebelum kedatangannya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kebahagiaan itu dirasa panjang. Seperti contoh, kayak kita misalnya punya anak merantau jauh, udah lama gak ngabarin anak sama kita. Tahu-tahu nih anak kita nelpon, Assalamualaikum, Mah, insya Allah bulan depan saya pulang. Orang tua kan seneng, padahal pulangnya baru bulan depan. Selama masa menunggu itu yang ada kan bahagia aja. Nah seperti itu Allah memberikan kebahagiaan Nabi Zakaria, padahal Yahya itu belum ketahuan. Cuman Allah udah ngasih nubasysiruka bigulamin, yaitu akan memberikan kabar gembira buat kamu dengan kehadiran seorang anak ismuhu Yahya, nama anak itu Yahya. Itu tujuannya apa? Memberikan kabar gembira dan itu membahagiakan daripada Zakaria. Ismuhu Yahya, nama anaknya itu adalah Yahya. Yahya ini kan apa Bu? Yahya ini kan artinya hidup, ya kan?
Nah yang jadi pertanyaan, kok Yahya dinamakan hidup, padahal Nabi Yahya itu adalah nabi yang mati, dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Kenapa justru Allah dibilang apa? Dinamakan Yahya yang artinya hidup. Nah yang perlu kita ketahui bahwa yang namanya, kalau kita kan namain anak tuh nama yang bagus-bagus tuh ya. Tujuannya apa? Tujuannya pengen supaya nama itu jadi doa, ya kan, supaya anak nama kita itu jadi doa yang dengannya kita berharap. Misalnya anak kita namakan Abdullah yang artinya hamba Allah, yang berharap kita dari nama Abdullah tadi, kita berharap punya anak yang benar-benar bisa menghambakan dirinya kepada Allah. Karena puncak tertinggi status seorang manusia yaitu Abdullah, hamba Allah, kan gitu. Nggak tahu-tahu kita namain anak, toto bukannya apa, namanya itu nggak sesuai dengan kelakuannya, malah kelakuannya Abdul Syaitan, hamba setan, kerjanya maksiat, daripada namanya bagus, Abdullah. Nah, inilah yang membedakan. Kalau misalnya kita yang namain kita, ya kan, itu kemungkinan ada, terserah Allah, namanya itu doa, bisa Allah ijabah, bisa enggak. Anak kita namain baik atau enggak jadi baik, ya itu terserah Allah. Karena apa? Nama itu kan doa, bisa ijabah, bisa enggak. Sementara ini ya yang ngasih nama adalah Allah, ya kan, yang artinya hidup. Tapi kenapa kok pada kenyataannya mati? Apakah Allah doanya apa? Apa Allah gak punya kuasa atas apa? Atas yang apa? Dari nama tadi? Salah, Bu. Jadi perlu kita ketahui, Bu, Yahya ini kan adalah nabi yang mati dibunuh atau mati syahid. Kalau kita coba lihat firman Allah di dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala taqulu, janganlah kalian mengatakan, kamu mengatakan liman kepada orang yuqtal yang dibunuh fisabilillah di jalan Allah, amwat, mati. Allah taala. Jadi Allah dapat, jangan apa? Jangan kamu mengatakan kepada orang yang mati di jalan Allah itu adalah dia mati. Bal ahya, akan tetapi dia hidup. Walakin la tasurun, akan tetapi lu nggak sadar. Kalau kata Allah. Nah, Bu, jadi Bu, kalau orang yang mati syahid itu, kalau kata Allah apa? Itu nggak mati. Tapi Allah kan cuma bilang begitu. Allah juga nggak nyuruh bilang kalau orang apa? Orang yang mati syahid hidup, enggak. Coba jangan bilang. Maksudnya apa? Ini merupakan laisat ala haqiqatiha, ini bukan daripada hakikatnya. Jadi kalau orang mati syahid itu hidup dalam pengertian apa, Bu? Maksudnya hidup mereka itu tidak hidup disiksa nanti di alam barzah. Alam barzah ini kan masa transit, Bu. Kalau misalnya nanti di batas transit ini mendapatkan kenikmatan, tetap mendapatkan rezeki masa tunggu, maka apa? Maka kan kita seolah-olah hidup gak ada bedanya di dunia. Kita bisa makan, kita bisa ngobrol-ngobrol, ya kan? Kalau misalnya nanti di alam barzah kita bisa begitu, itu kan seperti apa? Kita kan gak mati. Dan itulah kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang mati di jalan Allah. Balahnya mereka hidup sama seperti sekarang. Tapi kalau misalnya orang ini matinya mati konyol, matinya suhotimah, maka apa? Yang ada di masa transit itu adalah siksaan demi siksaan, yang artinya mereka hidup seperti jauh daripada hidup yang layak seperti di bumi. Makanya kan ada istilah orang dia susah parah, kehidupannya nggak layak. Bukan berarti kita bilang kehidupannya nggak layak, dia nggak layak hidup, bukan. Cuma apa? Ya udah kayaknya miris gitu. Dan itu yang terjadi nanti di apa? Di alam barzah. Bisa jadi kita memiliki kemungkinan kita bisa hidup layak dalam mati masa tunggu, daripada menunggu kiamat itu kita tetap dapat nikmat, tetap kita bisa ngobrol, tetap bisa kumpul sama keluarga, nggak ada bedanya kayak kita di dunia. Maka itu yang dinamakan hidup setelah mati, yang dimaksud daripada bal akhirah, yaitu tetapi mereka hidup. Dan juga, Bu, yang jadi perhatian buat kita ketika kita memberikan nama anak, maka yang perlu kita perhatikan, jangan kita berpikir ini nama doa, dengan ini kita berharap anak baik. Niat yang pertama yang kita berikan yaitu ketika kita memberikan nama anak, niatnya apa? Karena pengen menjalankan perintah Allah dan Rasul. Karena Allah dan Rasul mengajarkan kalau kita
jangan terlalu berharap ini supaya begini, jangan. Kalau ujung-ujungnya ternyata anak kita nggak sesuai harapan kita kecewa. Maka niat memberikan anak yang pertama ke dalam rangka taat tunduk sama Allah, karena Allah dan Rasul mengajarkan memberikan nama anak dengan nama-nama yang baik. Insya Allah, misalnya niat kita benar, niat kita lurus, Allah akan berikan apa yang mungkin kita mengungkapkan di awal itu, yaitu anak keturunan kita menjadi anak yang soleh-solehah. Dan juga di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbi anni yakunu li gulaman wa kanat imraati aqir. Qala berkata rabbi anni anna sesungguhnya apa? Bagaimana gitu? Anna yakuna bagaimana bagiku itu gulaman dapat anak, bagaimana bagi gua ini, bagaimana bagi saya ini Allah bisa punya anak. Wa kanat imraati aqir, padahal atau sedangkan istri saya akhir mandul. Wa qad balagtu, dan sungguh balagtu telah sampai bagiku min kibarin itiyah, yaitu sedangkan telah sampai bagiku itu usia udah lanjut. Seperti saya tadi bilang, menurut riwayat Nabi Zakaria itu umurnya 120, istrinya 98. Nabi Zakaria sampai apa? Bertanya kepada Allah, bagaimana mungkin bagi saya bisa memiliki seorang anak sementara istri saya mantul, dan sementara saya ini apalah? Saya ini apa? Ibarin itu ya udah tua bangka, begitu. Adapun yang perlu kita ketahui bahwa pertanyaan ini bukan pertanyaan dalam arti meragukan kekuasaan Allah, bukan. Pertanyaan ini sama seperti pertanyaan Nabi Musa ketika dia apa? Berkata, Rabbi arini undur ilaiki, Tuhanku perlihatkan kepadaku dirimu. Nah, Nabi Musa itu apa? Meminta Allah atau meminta supaya menunjukkan diri di hadapan Nabi Musa, bukan berarti Nabi Musa ragu, tapi Nabi Musa ingin ingin menambah keyakinan. Begitu juga Nabi Ibrahim ketika apa? Berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Tuhanku tunjukkan kepada aku kaifa tuhyil mauta, bagaimana kamu menghidupkan orang yang mati. Bukan berarti Nabi Ibrahim ini nggak yakin bahwa Allah bisa menghidupkan orang yang mati, bukan. Tapi permintaan daripada Nabi Ibrahim ini pengen Nabi Ibrahim melihat secara langsung supaya dengannya itu bisa menambah keyakinan terhadap Allah. Begitu juga apa perkataan daripada Nabi Zakaria yang dia bilang apa? Rabbi anni aku nabi gulam maka nanti berarti akhir, ya Allah bagaimana kok bisa bagi saya memiliki anak sementara istri saya mandul, sementaranya saya tua bangka. Gitu, artinya bukan Nabi Zakaria nggak yakin, cuman Nabi Zakaria ini apa? Pengen itu bisa menambah keyakinan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di kelanjutan ayat, qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Qala berfirman Allah, kadzalika demikianlah, qala berfirman Allah, rabbuka Tuhan kamu, huwa alayya dia atasku, hayyun mudah, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a, dan sungguh kamu itu diciptakan padahal kan kamu sebelumnya enggak ada. Nah jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala pengen apa? Pengen apa? Menyudahi, udah nggak perlu lu bingung. Kenapa? Mudah bagi Allah itu menciptakan apa? Memberikan bagi lu itu anak. Seperti apa? Ini seperti mudahnya Allah menciptakan lu padahal lu kan sebelumnya nggak ada. Begitu Bu. Nah di sini Bu, kata hayyinun atau hayyin mudah, atau di dalam ayat lainnya itu ada kata akhwan lebih mudah.
Sebenarnya bagi Allah Bu, itu nggak ada istilah mudah, nggak ada istilah lebih mudah, nggak ada istilah sulit, nggak ada istilah lebih sulit bagi Allah. Kenapa? Karena itu kan istilah-istilah yang melekat di diri manusia. Kalaupun Allah menggunakan kata istilah mudah bagi Allah, itu cuma apa? Meminjam istilah manusia. Karena manusia memiliki keterbatasan, maka terkadang kita sering merasa susah, sering merasa apa? Kadang-kadang mengerjakan sesuatu gampang. Itu tergantung potensi yang ada di diri ibu masing-masing. Sehingga istilah mudah, istilah susah itu cuma pantas buat kita. Kalau bagi Allah nggak ada yang susah. Kalau Allah bilang terbaik pun jadi. Kalaupun ada istilah Allah menggunakan mudah bagi Allah, kenapa? Allah minjem istilah kita. Karena bagi Allah nggak ada istilah mudah, nggak ada istilah susah. Allah bisa melakukan apapun yang Allah kehendaki. Seperti apa? Menjadikan anak bagi apa? Bagi Zakaria, yaitu Nabi Yahya, begitu Bu. Dan juga di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbi ij'alli ayat. Berkata Zakaria, rabbi ij'alli ayat. Tuhanku, ij'alli, tunjukkan atau buatkan bagiku ayat, tanda-tanda bahwa istrinya ini lagi hamil, tanda-tanda istrinya benar-benar hamil. Qala berkata, ayatuka alla tukallimunan nas, alla tukalliman nas, yaitu apa? Berfirman Allah, ayatuka, tanda-tanda bagi kamu, alla tukalliman nas, kamu itu gak bisa berbicara terhadap manusia. Salah layalin sawiyah, yaitu selama 3 hari 3 malam sawiyah, padahal kamu dalam kondisi sehat. Nah jadi Bu, setelah Allah kasih bahwa benar Allah kabulin doanya Nabi Zakaria, maka Nabi Zakaria karena dia mungkin gak sabar nunggu, pengen tahu ya Allah bagaimana tanda kalau misalnya istrinya ini benar mengandung anak yang bernama Yahya. Maka Allah berikan tanda-tandanya, yaitu kamu gak bakal bisa ngomong sama manusia, sama siapapun itu selama 3 hari 3 malam. Dan ini bukan karena apa? Bukan karena Nabi Zakaria sakit. Di sini kan Allah katakan ya, padahal kamu dalam kondisi sehat. Tapi ini adalah merupakan daripada kehendak Allah. Bahwa apa? Bahwa Nabi Zakaria ketika itu benar-benar gak bisa ngomong selama 3 hari 3 malam itu, gitu. Maka apa? Fakharaja ala qaumihi, maka keluar ala qaumihi Zakaria kepada kaumnya, minal mihrab, dari mihrabnya, fauha, dan dia mewahyukan ilaihim kepada mereka, an sabbihu bukratan wa asiyah, yaitu dengan supaya bertasbih, banyak apa? Bertasbih pada pagi dan petang. Nah jadi ternyata benar ketika Nabi Zakaria keluar dari mihrab. Mihrab itu kan yang kita tahu apa Bu? Mihrab itu kan tempat sholat Bu ya. Kalau di pengimaman tuh, di masjid yang lubang bagian imam itu namanya kita sebut mihrab. Padahal bukan itu mihrab, itu ya tempat kita sholat. Nah mihrab ini asal katanya kan harb, yang artinya perang. Kenapa kok dinamakan mihrab? Karena tempat sholat kita merupakan medan perang bagi kita melawan daripada setan. Buktinya apa Bu? Buktinya kita kadang-kadang sering kalah perang ke masjid dan kita sholat gak khusyuk, kita sholat gak benar-benar tunduk sama Allah. Kenapa? Karena ketika kita sholat apa? Kita masih kalah sama yang namanya setan. Dan juga apa? Pauha, namanya wahyu itu Bu. Wahyu itu adalah berita yang disampaikan dengan apa? Dengan cara rahasia. Maka yang dimaksud pauha di sini adalah memberi syarat. Jadi Nabi Zakaria karena dia nggak bisa ngomong, maka dia memberikan isyarat buat kaumnya apa? Sabbihu, bertasbihlah kalian, bukratan wasiyah, pada pagi hari dan petang. Kenapa Bu Nabi Zakaria memerintahkan kaumnya ini bertasbih kepada Allah? Maksudnya apa? Supaya Nabi Zakaria ini mengajarkan kaumnya bersyukur. Karena apa? Karena kenikmatan atau nikmat yang diterima Zakaria berupa Yahya itu merupakan kenikmatan buat semua umatnya. Begitu, artinya apa?
ya kebahagiaan Zakaria itu perlu disyukuri oleh umatnya. Maka kan kalau dalam Islam itu ada istilah namanya maulid, ya kan? Tujuannya maulid adalah yang di sana ada apa? Tasbih, yang di sana ada tahlil. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mensyukuri akan kelahiran daripada Nabi Muhammad SAW, dan ini dalil daripada salah satu di antara dalil-dalil maulid tadi. Itu mengajarkan supaya kita bergembira akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja, insya Allah akan sedikit dijelaskan oleh Ustaz Abdul Hamid kepada beliau. Silakan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah beberapa ayat lanjutan kajian dari surah Maryam. Ini surah Maryam ini kemarin sudah dijelaskan di awal bahwa ini akan menjelaskan tentang begitu besarnya rahmat Allah buat manusia. Ini di awal surah Maryam ini Ibu menjelaskan tentang cerita Nabi Zakaria yang terlambat dikasih keturunan oleh Allah. Nah, ini kan cerita ini kalau misalnya diabadikan dalam Al-Quran, kita tahu bahwa Al-Quran itu petunjuk. Buat siapa? Buat manusia. Buat manusia. Jadi petunjuk ini ya buat kita semua cerita ini. Bagaimana kita bisa ngambil petunjuk dari cerita ini? Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Ustaz Idil. Cuman saya akan mencoba menyimpulkan. Ini kan ceritanya cerita yang terlambat punya keturunan atau dikasih keturunan oleh Allah. Tapi cerita ini yang namanya Al-Quran itu kan petunjuk buat semua. Buat yang belum punya keturunan, buat yang sudah punya keturunan. Nah, tadi dijelaskan oleh Ustaz Idil bagaimana keberadaan Nabi Zakaria, kekhawatiran Nabi Zakaria ketika dia belum dikaruniai keturunan. Nah, kekhawatiran. Nah, artinya kekhawatiran Nabi Zakaria itu harus sama. Diri kita juga seperti itu. Jadi kekhawatiran Nabi Zakaria itu apa? Kalau saya simpulkan lebih gampang dipahami, Nabi Zakaria itu takut kalau dia nggak punya keturunan, itu kebaikan dia itu nggak ada yang nerusin, begitu Bu. Nah makanya satu, ini ada nggak di sini yang belum punya dikasih keturunan oleh Allah? Ada. Apa? Oh ada, ya. Nah, ini bagus, ini keturunan Nabi Zakaria ya. Jadi ketika kita belum dikasih seperti itu, ini bagi yang belum. Sebenarnya sama yang udah juga sama. Kita ini harus fokus sama Allah. Dengan apa? Sama seperti Nabi Zakaria khawatir, ya Allah, kalau misalnya saya belum punya nggak dikasih keturunan, nanti siapa yang nerusin saya ngaji? Siapa yang nerusin saya sujud? Begitu. Iya, mintanya begitu. Kemudian kita yang udah dikasih keturunan nih, kan udah dikasih nih, banyak kan punya anak. Nah, ini yang udah dikasih keturunan jangan sampai bermasalah. Orang belum dikasih keturunan, pinginnya itu seperti itu kan ya, nerusin kebaikan kita. Ini yang udah dikasih keturunan jangan disia-siakan. Jangan sampai anak kita ini udah dikasih keturunan oleh Allah nggak bisa nerusin kebaikan kita. Makanya saya kan dari dulu suka ngomong, ingetin sama ibu, mudah-mudahan suatu saat kalau punya anak besok bisa ngikut ngaji, punya cucu begitu. Karena kita ini punya anak ini fungsi utamanya itu Bu, ngikutin jejak kebaikan kita. Nah setelah itu baru yang lain-lain. Tuh, ini Quran nih, metode Quran ngasih tahu, ngajarin kita bagaimana kita memanage keturunan. Jadi inti kita punya anak itu bukan di jabatan itu nomor 2-nya gitu. Setelah, tapi ada yang inti. Kalau misalnya kita
punya anak misalnya jadi presiden, ya jangan presiden aja, tapi presidennya itu yang kebaikan kita ini diterusin gitu. Kalau kita suka ngaji, ya mudah-mudahan anak kita nanti bisa nerusin mau ngaji. Kita sering sujud sama Allah, mudah-mudahan anak kita bisa nerusin. Karena kita ini orang biasa ditambah lagi. Sesuai dengan hadis Nabi bahwa kita punya keturunan itu supaya nanti ada yang bisa ngedoain kita. Terutama doa apa? Mohonin ampunan. Karena kita ini manusia biasa, tidak terlepas dari dosa. Mudah-mudahan setelah kita meninggal itu kita ada yang mengistighfarkan oleh anak kita. Jadi ini ya bagi yang belum punya anak nih. Jadi ya begitu curhatnya sama Allah. Ya Allah, kalau saya belum dikasih anak, besok siapa yang nerusin saya ngaji? Jadi hal kayak begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah auratnya boleh diambil dari kisah ini tentang doa Nabi Zakaria. Tadi sudah dibaca oleh Ustaz Ilil, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Benar dia ada di ayat selanjutnya itu. Jadi amalin itu. Ya, baca aja kalau habis sholat 3 kali, insya Allah lah nanti. Kemudian untuk menguatkan keimanan kita supaya kita ini tidak putus asa, Ibu. Ini yang belum punya anak nih, supaya kita nggak putus asa. Tadi udah dibilangin oleh Ustaz ini bahwa buat Allah itu semua urusan sama. Jadi walaupun Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu meminjam istilah buat manusia yang kayak begini ini mudah kan gitu. Jadi buat Allah itu semua sama. Sama seperti apa? Tidak ada yang tidak bisa buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua mudah urusan itu. Cuman masalahnya Allah ini apakah sudah berkehendak atau belum dalam masalah memberikan keturunan kepada kita. Tentunya ketika itu belum datang, ya kita dituntut bersabar dan meyakini bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik. Terbaik di mana? Terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang beriman itu, Bu, dengan urusan apa aja enggak gelisah, ya biasa aja gitu. Orang hidup ini urusan Allah, bukan urusan kita, ya kan? Kalau kita belum dikasih anak, misalnya belum dikasih, nggak usah gelisah. Kita hanya dikasih jalan, begini caranya kalau belum punya anak. Kalau udah dikasih keturunan atau dikasih anak, begini caranya, ya nggak usah gelisah. Karena yang udah dikasih sama yang belum ya sama aja. Kalau enggak ngikutin metode petunjuk Al-Quran, sama aja gitu. Sama aja seperti apa? Sama aja akan sia-sia. Jadi kondisi apapun kalau di manage dengan petunjuk agama, maka semua itu akan menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini Ibu fungsinya ngaji supaya kita ini nanti misalnya Ibu punya anak sukses secara duniawi, saya ngingetin ya. Jadi jangan sampai menjadi keturunan kita yang sia-sia, di mana dia hanya bisa menikmati kesuksesan dunianya saja tanpa memperhatikan kebaikan orang tuanya, sehingga dia punya giroh untuk meneruskan kebaikan-kebaikan orang tua. Makanya tanamkan kepada anak kita, sesibuk apapun anak kita dalam masalah kehidupan dunianya, kita sebagai orang tua harus sering-sering berwasiat. Kalau misalnya anak kita jauh atau di mana, ya nasihatlah pelan-pelan. Jangan lupa begini, jangan lupa begini. Kalau misalnya sempat ada pengajian di mana aja ikutin gitu. Kan hal-hal kayak begitu. Walaupun misalnya kita ngomong belum langsung didengar, Ibu, itu suatu saat pasti ucapan kita yang baik-baik itu akan terlaksana oleh anak. Berat kalau kata Ustaz ini, kita ini kan hidup perlu pembendaharaan ilmu. Masalah pakainya kapan ya ntar terseru ketentuan Allah. Jadi kita sama anak itu jangan begini. Misalnya kita punya anak sibuk, alah nggak mungkin anak kita, orang anak saya misalnya kerjanya di hotel atau di luar negeri, gimana? Ya sekedar nasihat kita kasih, sampaikan apa yang Ibu sering kaji dapat di pengajian itu.
Misalnya sekedar jangan lupa sholat, kalau habis sholat jangan lupa doain ibu, doain ayah, kan begitu. Kalau ada waktu misalnya ini, kalau ini sempetin ada pengajian, ikut pengajian. Walaupun saat kita ngomong dia enggak langsung respon, tapi suatu saat itu minimal setelah kita sudah tidak ada nanti itu akan menjadi terngiang-ngiang dalam kuping anak kita. Makanya sekali lagi dari kajian malam ini Ibu, saya pesan sama ibu-ibu banyak-banyak berwasiat kebaikan kepada keturunan kita. Karena tujuan kita dikasih keturunan itu apa? Supaya bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan, mewariskan kebaikan-kebaikan yang telah Allah anugerahkan kepada kita, supaya terwarisi kepada anak keturunan kita. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang tua yang soleh dan solehah, dan mempunyai anak yang soleh dan yang soleh. Tilkan niat wabijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana waj'alna muslimina laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatik warzuqna ridhaka wa taqwaka wa sahhirna khalqaka wa rizqaka wa asrina bi sarayana lutfika ya alim ya alim ya alim. Allimna bi ilmika wa aqimna wa asmina minka wa basirna bika wa aqimna bi suhudika wa arifna tariqa ilaika wa hawwinha ilaina bi fadlika wa albisna libasa taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.